Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap menjaga kesehatan kalian. Oke, untuk kesempatan hari ini Ibu akan mengulang kembali materi bab 1 dan bab 2. Apakah kalian ada yang masih ingat materi tersebut? Yuk kita sama-sama mengingat materi yang lalu. Kalian dengarkan, kalian catat. Ya, materi bab 1 dan bab 2. Kan. Ada yang masih ingat apa itu puisi rakyat? Ada yang ingat puisi rakyat itu apa? Iya. Puisi rakyat adalah puisi yang lahir dan berkembang dari tradisi masyarakat tertentu yang berisi nilai-nilai budaya warisan leluhur. Jadi puisi rakyat itu puisi yang berdasarkan dari masyarakat tertentu. Jadi bukan berdasarkan dari yang zaman sekarang yaitu modern. Kalau modern itu bukan puisi rakyat. Nah, apa saja yang berada di jenis-jenis puisi rakyat? Ada yang masih ingat? Iya. Ibu baru 3 yang Ibu ajarkan ya untuk kelas 7, yaitu 1 pantun, 2 gurindam, 3 syair. Betul. Sekarang, ada yang ingat apa itu pantun? Ya, pantun yaitu berasal dari bahasa Minangkabau atau patuntun, yang artinya penentun. Seringkali pantun dipakai dalam acara upacara atau komunikasi. Betul. Kemudian, kalau syair, ada yang paham syair itu apa? Ayo, syair itu apa? Ya, syair adalah merupakan salah satu dari puisi lama. Syair berasal dari negara Persia yang dibawa masuk ke dalam negara ini bersama dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Sedangkan kalau gurindam adalah puisi lama yang berasal dari India. Iya, India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Jadi intinya kalau syair berasal dari Persia, kalau gurindam berasal dari India, kalau pantun berasal dari daerah. Betul. Nah, sekarang di sini ada contohnya. Buah jambu buah serikaya, membelinya di Tanah Abang. Jangan bangga berlimpah harta kalau bikin hati tak tenang. Ini masuk kemana nak? Pantun, gurindam, atau syair? Iya betul, pantun. Kenapa pantun? Dilihat dari huruf belakangnya. Ya, dari ciri-cirinya juga huruf belakangnya AB, AB. Baris pertama sama dengan baris ketiga, 2 dan 4. Barisnya juga 4 baris. Lalu ini, jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Masuk apa? Gurindam. Salah nak. Kenapa salah? Karena ini ada 4 baris. 4 baris, hurufnya sama semuanya. Berarti ini apa? Iya, syair. Ya, syair. Nah, ini baru yang namanya pantun. Barang siapa tidak berilmu, bagaikan kursi tidak bertumpu. Betul.
Nah, sekarang di sini ada ciri-cirinya. Terdiri atas 4 larik atau baris dalam setiap bait. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak A, B, A, B atau A, A, A. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, masuk apa, Nak? Ini ciri-ciri dari apa? Iya, ciri-ciri dari pantun. Betul. Nah, sekarang yang kedua. Dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Syair bersajak A, A, A. Dalam setiap baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Itu apa? Gurindam. Ayo ingat, gurindam tadi berapa baris? Nah, jadi ini apa? Syair. Iya, barisnya ada 4, suku katanya 8 sampai 14 suku kata. Syairnya bersajak A, A, A. Betul. Nah, ini yang terakhir apa? Terdapat dari 2 baris dalam satu bait. Setiap baris mempunyai jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Setiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC. Maksudnya di sini adalah hurufnya 2 baris itu huruf belakangnya sama. Ya, 2 baris berikutnya, bait yang kedua itu harus berbeda dengan bait yang pertama, makanya B, B. Merupakan satu keutuhan. Nah, bait 1, bait 2, bait 3 dan seterusnya saling berkaitan. Pada baris pertama berisikan masalah, soal atau perjanjian. Baris kedua berisikan jawaban akibat dari permasalahan atau perjanjian yang terdapat pada baris pertama. Teks fabel. Kita masuk ke bab 2. Apa itu fabel? Ada yang tahu? Ya, fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang berperilaku seperti manusia. Betul. Jadi suatu cerita tokoh utamanya itu adalah hewan. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Tokoh yang berfungsi sebagai hewan. Tema dari ceritanya fabel tersebut umumnya mengenai hubungan sosial. Pengkarakternya yang digambarkan pada fabel berupa perilaku manusia seperti baik, buruk, egois, cerdik, serakah, dan sebagainya. Tokoh fabel yaitu hewan dapat berpikir, menjalankan komunikasi dan perilaku layaknya yang dijalankan oleh manusia. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Alur cerita fabel menggunakan alur maju. Di dalam fabel juga terdapat konflik yang berperilaku permasalahan dalam dunia hewan yang sama. Ya. Tuh. Kemudian cerita fabel juga lengkap dengan latar tempat, waktu, sosial, dan latar emosi. Ciri bahasa yang digunakan pada fabel sifatnya naratif atau berurutan, yang mana bahasanya jelas ya, paham ya. Oke. Kita lihat di sini dari jenis fabel.
Jenis fabel, kalian jangan bingung. Kalau nanti ada pertanyaan, di bawah ini mana yang jenis fabel, teks fabel. Nah, dilihat. Kalau dilihat jenis fabel secara umum, berarti itu ada dua. Ada alami dan adaptasi. Alami dan adaptasi. Alami itu apa? Yaitu cerita tentang binatang yang memiliki karakter sama dengan karakter asli di dunia nyata. Nah, misalnya apa? Misalnya harimau, di dalam cerita harimau memiliki karakter yang rakus dan buas. Nah, itu alami. Jadi suatu cerita yang benar-benar kehidupannya kehidupan si binatang. Benar-benar. Misalnya juga tentang tempat. Tempatnya, kalau binatang tempatnya di mana? Di kandang, ya kan? Kalau nggak di kandang, di hutan. Atau di danau, di laut, di kebun, ya kan? Itu kehidupan hewan. Itu yang dinamakan fabel alami. Tapi kalau sudah beradaptasi, berarti adalah fabel yang menggambarkan wataknya berbeda. Tokohnya, latar tempatnya pun berbeda. Jadi selayaknya hewan itu seperti manusia. Nah, hewan seperti manusia. Nah, misalnya hewan, apakah ada hewan yang cerewet? Tidak. Kalau cerewet itu kan berarti dia mengikuti sifat manusia, betul. Atau galak. Nah, galak berarti kan itu mengikuti manusia, hewan. Lalu latarnya. Misalnya ada hewan berlatar di hotel, atau misalnya rumah, atau juga hewan menjadi kerajaan. Nah, itu kan nggak mungkin, tidak ada. Nah, itu berarti hewan sudah beradaptasi dengan latar manusia. Jelas ya? Oke. Yang kedua, jenis fabel secara moral. Secara moral, berdasarkan moral yaitu ada koda dan non-koda. Koda yaitu misalnya merupakan dengan adanya bahwa dalam cerita fiksi pesan moral ditulis dengan jelas sehingga penulis dapat menyampaikannya. Biasanya ditulis langsung dalam bahasa yang mudah bagi pembaca, terutama anak-anak. Jadi kalau koda itu ada. Nah, di situ kan ada struktur teks fabel. Nah, koda itu ada di akhir cerita, tertulis jelas. Oh, berarti kesimpulannya tentang ceritanya seperti ini. Nah, itu maksudnya koda. Tapi kalau tidak ada koda atau non koda, penulis tidak langsung menuliskan pesan moral yang terkandung dalam cerita, pesan moral yang tersirat. Ia memberikan pembaca kebebasan untuk menganalisis. Nah, berarti di akhir cerita itu tidak ada pesannya. Ya kan? Contoh, misalnya ibu memberikan contoh. Keesokan malamnya, si gembala sengaja bersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba serigala berkulit domba datang dan langsung menyantap domba-domba kecil lagi. Betapa marahnya si gembala ketika menyaksikan kejadian tersebut. Ternyata selama ini yang memakan domba miliknya adalah seekor serigala yang memakan kulit domba. Serigala pun segera menangkap serigala dan menghukumnya. Hukumannya adalah serigala dibiarkan di dalam kandang selama beberapa hari. Akhirnya serigala itu mati karena tidak diberikan makanan sedikit pun oleh si gembala. Nah, di sini ada akhirnya. Akhir kodanya yaitu hukumannya adalah serigala dibiarkan di dalam kandang selama berhari-hari. Akhirnya serigala itu mati karena tidak diberi makan sedikit pun oleh si gembala. Itu maksudnya ya. Berarti itu adalah termasuk koda.
Nah, kalau yang tidak berkoda, contohnya misalnya, kebetulan kura-kura juga sampai di jembatan. Melihat kelinci yang hampir tenggelam, kura-kura langsung menolongnya. Kura-kura pun membawa kelinci itu ke sungai. Setelah beberapa saat, akhirnya kelinci bisa kembali bernapas lega. "Terima kasih kura-kura, kau telah menolongku," kata kelinci. "Sama-sama kelinci," balas kura-kura. Sejak saat itu kelinci tak lagi menyombongkan diri. Ia sadar bahwa ia tak sempurna yang ia bayangkan. Ia mempunyai kelemahan dan ada hal yang memang tak bisa ia lakukan. Nah, berarti ada nggak amanat di situ? Tidak ada. Ya kan? Nah, di situ tidak ada kodanya. Jelas ya? Paham ya? Sekarang unsur intrinsik teks fabel. Di sini ada 7. 1. Tema. Tema itu apa? Inti permasalahan. Jangan kalian menjawab tema adalah judul, itu salah. Tema adalah inti permasalahan. Amanat pesan pengarang dalam cerita tersebut. Tokoh yang berperan memainkan cerita tersebut. Tokoh teks fabel apa? Hewan, ya kan? Tokohnya bagaimana? Nah, itu ada tokoh baik, jahat, ya kan? Kemudian penokohan, perwatakan. Nah, penokohan perwatakan dilihat. Maaf ya. Kalau tokoh tadi ada tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul di dalam cerita. Ada tokoh pembantu adalah tokoh yang jarang muncul. Nah, kalau penokohan atau perwatakan, watak atau sifatnya. Nah, di situ terbagi 3. Ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Protagonis ada tokoh yang baik, antagonis tokoh yang jahat, tritagonis tokoh sampingan, bisa dia jahat, bisa baik. Membedakannya adalah kalau tokoh protagonis dan antagonis itu sering muncul dalam cerita. Kalau tritagonis itu jarang muncul, dia hanya muncul 1 atau 2, ya. Jelas? Kemudian yang kelima adalah latar. Latar adalah latar tempat, waktu, ya kan, suasana, tempat yang bisa diinjak, misalnya rumah, kebun, ya kan, hotel, laut. Nah, udara, misalnya menceritakan hewannya. Kemudian waktu, bisa suatu hari, ketika, pada hari ini. Lalu waktu jam, pagi sore, itu waktu. Alur maju, mundur, campuran. Maju adalah alur yang menceritakan masa ke depan. Mundur menceritakan masa lalu. Campur adalah menceritakan masa lalu dan masa depan. Sudut pandang adalah menggambarkan pengarang atau memposisikan pengarang di dalam cerita tersebut. Betul. Contohnya apa kalau sudut pandang? Ayo, ada yang ingat sudut pandang apa aja? Ayo, sudut pandang. Ayo, kok lupa? Sudut pandang apa aja? Orang pertama, pelaku utama. Orang kedua, pelaku kedua. Orang ketiga, pelaku ketiga. Cirinya apa? Kalau orang pertama ada kata aku, saya. Ya, kemudian orang ketiga dia dan ia. Seperti itu. Jelas ya? Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah struktur teks fabel. Struktur teks fabel adalah di sini ada orientasi.
Orientasi itu apa? Kalimat yang terdapat pada awal cerita yang berfungsi untuk pengenalan waktu, tempat, karakter, dan tokoh. Lalu komplikasi itu adalah konflik, permasalahan. Permasalahan mulai muncul, mulai ada, mulai memuncak. Kalau kalian mengatakan mulai panas ceritanya, nah itu masuk ke komplikasi. Resolusi, penyelesaian masalah. Bagaimana masalah itu bisa diselesaikan, jalan keluarnya. Koda, pesan moral dari pengarang. Tidak semua pengarang mencantumkan koda pada cerita atau penyelesaian masalah. Jadi koda itu biasanya ada di akhir. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Semoga hari ini kalian paham penjelasan dari Ibu. Kemudian kalian nanti kerjakan tugasnya di link ya. Semoga kalian bisa belajar. Nanti kerjakan baik-baik. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, pertemuan berikutnya kalian akan PTS. Jadi untuk PTS kalian pelajari semua media belajar yang dari Ibu, yaitu YouTube-nya kalian lihat kembali YouTube dari Ibu, kemudian LKS kalian pelajari bab 1 dan bab 2. Terima kasih, semoga kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.